Karena sudah memiliki kebiasaan yang baik, rutinitas yang baik, jadi per 3 bulan mereka, per 4 bulan itu mereka sudah mempersiapkan diri. Oh, ntar 4 bulan ke depan akan ada musim, ntar begini. Mati cabang, mati ranting hal yang biasa. Kenapa? Karena memang sudah siklus pohon-pohon di subtropis. Nah, itu bagaimana kita ngakalinya? Akhirnya terjadi istilahnya colong cabang, ya. Ketika di sini nggak ada titik tumbuh, ditarik dari belakang. Nah, saya rasa teman-teman pemain cemara di Indonesia mayoritas juga masih memberlakukan hal tersebut. Itu tidak disalahkan, tapi ketika harus diadu di dalam sebuah kompetisi, mohon maaf, ada regulasi. Nah, di regulasi ini pun ternyata sama loh, sama apa yang Indonesia sudah jalani. Pertama kita lihat dulu gerak dasar line, ya, berarti penampilan akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Kedua, harmonisasi. Berarti bicaranya adalah tentang komposisi, peletakan cabang pertama, kedua, ketiga, ruang kosongnya di mana, ruang isinya di mana. Yang terakhir elegan, kekuatan, ya. Nah, itu adalah poin awal yang kita pakai, yaitu penampilan. Nah, ketika kemarin saya juga ada ngobrol, mungkin saya hanya share sedikit, karena kalau di-share semua saya nih mau belajar, mungkin kita tatap muka saya bisa bantu explain. Saya tanya, kalau kamu ketemu dua pohon yang sama kuatnya di dalam sebuah pameran, kamu milih mana yang buat fashion show-nya? Kalau ukurannya berbeda, kita pilih yang paling kecil. Kenapa? Karena bonsai itu kita bikin miniatur. Nah, sedangkan perkembangan bonsai zaman sekarang, orang maunya makin gede, makin gede, makin gede. Akhirnya kalah bonsai taman. Nah, ketika saya tanya lagi, kalau pohonnya ukurannya sama, bagaimana kamu memilih pohon fashion show-nya? Nah, kita lihat penampilannya sama dengan juri-juri kita. Kembali ke kolom awal, penampilan. Ya, di penampilan bagaimana? Kita lihat mulai komposisi dari pohon tersebut, anatominya lengkap, peletakan dia di pot bagaimana, pemilihan pot tepat atau tidak, sampai ke mejanya, peletakan pohon di pot, terus di posisi mejanya seperti apa. Itu yang diambil. Jadi ketika ngobrol saya bilang, ngapain jauh-jauh ngobrol sama orang Jepang? Orang Cikajang gue ilmunya sama. Iya ya, Jangjatsu ini kan, kalau nama Jepangnya mah. Jadi begitu ngobrol banyak ternyata benar. Kita kalau balik ke sejarah, kita lebih dominan ini memang masuknya ilmu dari Jepang. Ya, dari orang-orang awalnya termasuk Master Nakajima juga kan gitu ya. Kita masuk dari situ, lalu Bandung dulu pertama kali juga Dunia Kobayashi. Tahun berapa tuh Pak Ujang ya? Yang dulu Dunia datang pertama di Bandung ya, Pak Ujang Bandung 2014 ya kurang lebih. Jadi memang bicara tentang pembuatan pohon, kalau di mereka selalu ngajarin bahwa referensi utama adalah dari alam. Makanya kenapa dia bilang hampir mayoritas master di Jepang itu nggak punya sensei, nggak punya guru. Karena zaman mereka bermain, alamnya masih luas, ya, belum banyak perumahan dan sebagainya. Cuma mulai nih masuk sekarang, karena dulu mereka mencari referensi dari alam, perkembangan pembangunan sudah lebih banyak, akhirnya mulai maestro-maestro ini menerima istilahnya murid lah, yang mau belajar jadi apprentice diterima baik di sana. Yang utama adalah jangan terlalu memikirkan, kaki harus begini, karena apa? Setiap pohon pasti memiliki kekurangan. Ya, nah gimana caranya kekurangan itu menjadi malah kekuatannya dari dia? Itu referensi dan pengalaman. Ya, kemarin banyak teman-teman bertanya, peletakan cabang pertama ukurannya semana, posisi tingginya, ruang kosongnya di mana? Dia selalu bilang, gue kalau disuruh ngekreasi juga nggak bisa, karena ini dia membuat itu berdasarkan pengalaman dia, referensi dia dari alam. Jadi by experience, semakin sering kita berinteraksi dengan pohon, semakin kita dapat memahami apa yang pohon tersebut inginkan. Jangan pernah maksain gitu, karena pohon sudah punya garisnya masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Yo, ada yang mau nanya enggak? Kalau belum ada yang mau nanya, kita biarin aja nih ya, lagi sortir mau ngeringin. Ayo, siap kering, siap kering. Pohon ini keringin nggak apa-apa. Kalau jangan semuanya buang. Yo, anggap aja buang sendiri ya. Iya, terus sama, ayo ada lagi ya, ini ada mau bertanya ini. Mumpung banyak nih, ada Pak Ai, ada Pak Ucak juga. Monggo, Bang. Saya mau nanya, barangkali ada manfaatnya buat khususnya buat komunitas di Indonesia. Ya. Nah, sampai seberapa jauh pengamatan tentang bonsai, seolah
bonsai itu katanya kalau di Jepang itu sudah betul-betul memasyarakat, itu sudah membudidaya gitu ya kalau di sana. Nah kalau di Indonesia kan baru ini hanya terbatas kepada golongan orang-orang tertentu aja sebagai hobis gitu ya kalau di Indonesia. Nah untuk yang pertanyaan itu sampai seberapa jauh perbedaan antara di Jepang sama di Indonesia. Barangkali ini ada manfaatnya buat memotivasi komunitas yang ada di Indonesia. Siap. Kalau bicara seberapa jauh, sebenarnya ini kita luar biasa sebenarnya ya Pak untuk Indonesia sendiri. Karena di sana masih berada pada kalangan menengah ke atas. Menengah ke bawahnya itu starting point-nya lebih ke arah menjadi petani, pembudidaya atau seniman bonsainya itu sendiri. Sedangkan kalangan market buat outputnya itu menengah ke atas tetap. Karena harga ya, kita bicara buku kecil aja dia bisa jual 1 juta. Tanesin gunting kita tahu ya harganya berapa. Jadi standarisasi di Jepang memang untuk penikmat penggemar bonsai masih kalangan middle up. Middle low-nya itu menjadi petani. Makanya dia melihat ke sini tuh kemarin antusias gitu loh kan. Saya cerita bagaimana histori saya juga ke beliau. Jadi oh berarti lo sama nih sama gua, sama-sama susah. Dia kenapa mau 3 hari itu bolak-balik terus? Karena dia bilang dia pernah ngerasain susah. Nyari ilmu itu bagaimanapun ribet. Ketika teman-teman Indonesia antusias juga mau berbagi. Ketika saya cerita bahwa di sini mohon maaf ya, tukang becak pun bisa punya bonsai Pak di sini. Nah dia dengar itu tuh wah luar biasa. Terus dia nanya ada berapa banyak, saya jelasin. PPB itu ada 255 cabang di Indonesia. Anggotanya mungkin kisaran 100 sampai 250 per cabang. Mereka kaget. Karena apa kok bisa sampai membudaya gitu? Malah kebalik. Di sana yang punya budaya, tapi penikmatnya itu rata-rata kalangan menengah ke atas. Nah yang menengah ke bawahnya ya bikin bonsai sendiri, nyari pohon ke gunung gitu loh, atau budidaya bibit-bibit dia besarkan sendiri. Memang benar-benar menikmati sebuah proses. Nah yang menjadi permasalahan di sini dia lihat adalah yaitu pemahaman dasar, mungkin Pak Ujang juga pernah selalu ngomong juga ya soal wabi sabi. Nah wabi ini itu adalah berani ya memberikan sebuah ruang kosong. Nah sabi ini adalah proses. Nah ketika kita tanya kemarin wabi sabi bisa dijelasin nggak? Dia sendiri nggak bisa dijelasin karena itu sudah lebih ke arah sebuah perasaan. Cuma ketika dia explain, dia menjelaskan tentang wabi sabi itu apa detail, akhirnya kita bisa menyimpulkan wabi sabi ini adalah keindahan di dalam sebuah kesederhanaan. Nah itulah yang akhirnya melahirkan satu gaya yang namanya bunjin di zaman Meiji 2000 tahun lalu di Jepang. Nah bunjin ini adalah dari kebiasaan orang-orang Cina dulu juga, karena kepercayaan ya minum teh, orang-orang bangsawan, orang-orang punya ilmu tinggi, membaca hobinya pagi hari, menulis, menggambar. Nah dari situ dia menimbulkan, membuat sebuah paraf lah, kalau di kita mah ada tanda tangan, ada paraf gitu, nah dia paraf di dalam sebuah karya tulisnya yaitu dibuat menjadi sebuah karya bonsai, akhirnya jadi bunjin. Nah bunjin ini takemnya di mana, sejauh apa itu nggak bisa kita atur karena apa? Itu egoisme seorang senimannya. Makanya untuk bunjin sendiri di Indonesia mungkin ya teman-teman, wah ini bunjin nggak pernah kita bisa ngeliat bunjin yang sampai kena banget di hati, pesannya nyampe, itu sulit karena memang itu berada pada kalangan level tertentu di Jepang. Dan itu lahir mulai 2000 tahun lalu di zaman Meiji lah, periode itu. Nah lalu bicara tentang bagaimana bonsai, kembali lagi ya saya ngejelasin representasi. Kemarin ada yang bilang di kita kan nggak 4 musim, nggak ada pohon kering kayak di Jepang, ada kena salju, kena badai dan segala macam. Pun dia jawab, kemarin ada satu best saya yang dia pilih ya, itu pohonnya karyanya Pak Rudi Julianto. Dia bilang kalian punya jenis yang hampir sama dengan kita untuk karakter tubuhnya, bedanya kita di gunung, kalian di pinggir laut. Dia kehantam ombak, makanan jarang, matahari, angin kencang. Itu yang membuat sang Gigi punya karakter keringan, kayu keras, daun pun bisa ngecil. Nah dia melihat itu, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa buat kita di Indonesia. Dia lihat Semara Udang, dia lihat sang Gigi, dia lihat Serut. Nah ini dia ngeliat dari sisi situ. Terus bicara tahapan, kemarin juga ada sedikit problem, pokoknya ya kita ngobrol sama dia ya. Cemara gede, jalur hidupnya kecil Pak. Kalau kita secara melihat visual pohon-pohon mereka ya kayak gini lah misalkan, kita melihat nggak mungkin sesubur ini dengan keringan gede, jalur kembiumnya kecil.
Ternyata kalau kita mau pecah lagi detail, dia membuat kumpulan awan-awan kecil. Kan? Kalau kita lihat tadi bilang, jangan mikirin keseimbangan dengan batang. Kenapa kita ngeliat, oh ini batangnya gede, jalur kehidupan kecil, kok langsung rimbun aja. Nah dia membuat itu, kalau di PPBI kita punya namanya surrealis. Ya, peletakan konsep dasar di dalam bahan yang memang kita juga bingung ini bisa dipakai apa enggak. Nah surrealis itulah ya lahir di Jepang itu sebenarnya. Jadi ketika jalur keembuannya kecil, ya udah dibuat komposisi mahkota kecil-kecil. Keseimbangannya bukan dengan batang pohonnya, tapi dengan jalur yang ada, supaya bisa menimbulkan satu efek visual bahwa oh pohon ini masih memiliki kekuatan untuk tumbuh lagi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Makasih Imam. Ini jurinya di sini, bukan? Juri. Oh kebetulan gitu. Aduh, Pak Ocak nggak mau nanya Pak? Sombong udah ke Taiwan. Mau nambah sedikit aja. Mau nambah apa? Pertanyaannya dari Pak Asep mengenai yang tadi. Jadi perbedaan di Jepang sama di kita itu tentang di bonsai. Sebetulnya kalau mengingat ke sejarah antara bonsai di Jepang dan Indonesia itu sangat jauh sekali. Tapi kalau lihat perkembangan, malah Indonesia lebih pesat daripada Jepang mungkin. Karena apa? Dari selisih waktu aja itu udah sangat menentukan. Indonesia mungkin baru bisa ramenya bonsai itu dari tahun 80 aja. Ya. Ya, Kurang lebih dari tahun 80. Ya. Kalaupun ada yang program, itu nggak ada yang lebih dari tahun 45. Karena apa? Waktu itu kan kita bor-bor program. Merdeka aja belum. Nah, Hayang salamet di Jepang. Di Jepang itu udah ratusan yang lalu itu udah memulai. Di antaranya itu. Yang kedua tentang mengenai di masyarakat gitu ya. Di Jepang itu sebetulnya tidak semua masyarakat Jepang itu mengenal bonsai. Cuman seni bonsai di Jepang udah masyarakat. Sehingga pohon-pohon di pinggir jalan pun itu udah menyerupai bonsai. Karena apa? Seni bonsainya itu udah melekat di masyarakat. Kira-kira itulah selisihnya. Sekian. Terima kasih Pak Ocak. Tepuk tangan dong buat Pak Ocak ya atas tambahannya. Nah terus bicara tadi ratusan ribuan tahun kayak kemarin dia ngejelasin ya ada karya dia ini udah usia 3.000 tahun dan segala macam. Bukan 3.000 tahun di tangan dia, umurnya aja baru 75 gitu loh. Jadi memang secara historikal sama kayak kita misalnya tinggal di satu desa, ada pohon beringin dari kakek kita dulu, dari ini kita dengar kan cerita, wah itu beringin keramat, itu serut keramat, itu dulu ditanam dari zaman ini apa segala macam sampai besar gede banget. Nah di sana itu karena memang dari habitatnya lambat ya musim tersebut, jadi pohon baru tumbuh ntar ada masa dormannya karena ada semi, ada musim salju dan sebagainya. Itu akhirnya membuat pertumbuhan dia lambat. Makanya mereka juga kaget ngelihat programannya Pak Ucak dan Pak Ayu kemarin segede itu 8 tahun. Dia bilang kalau di kita mungkin usianya udah di atas 300 tahun. Karena apa? Memang Yamadori ngambil dari alam. Jadi berdasarkan cerita orang tua dulunya mereka. Sama kayak kita kan juga seringnya di kampung wajah besar keramat dari tahun sekian. Nah kalau itu kita dongkel, kita masukin di pot, kita tahu kan usianya berapa. Nah dilanjut sama proses, tapi memang ada beberapa pohon yang turun-temurun dari kakeknya dibuat, anaknya ngelanjutin sampai jadinya mungkin dicucu atau cicitnya itu pun ada. Makanya bicara perkembangan, benar kata Pak Ucak, kita kalau mau dibandingkan mereka mah jauh sebenarnya, karena mereka udah berapa ratus tahun yang lalu, ya kan udah menjadi adat budaya. Cuma ketika ngelihat Indonesia, dia luar biasa amazed. Di sini semua dapat bertumbuh dengan subur tanpa gangguan. Nah itu luar biasanya Indonesia, makanya kenapa kita harusnya bisa lebih mengadopsi lah pemahaman mereka di dalam berbudaya bonsai. Ya kemarin juga ada yang nanya nih ketika dia bilang oh ini Fukinagashi gitu kan ya, windswept. Dia bilang windswept, terus ada orang bilang enggak ini tuh semi casket atau casket. Dijelaskan bicara gerak dasar kita melihat garis batangnya lurus, tegak berliku, miring, semi casket atau casket. Bicara gaya pohon itu yang disebut di akhir. Makanya dia tetap ngotot, enggak ini windswept, tertiup angin sampai akhirnya dia menggambar sebuah huruf kanji yang memiliki arti rinji.
dewa angin, ditempel di belakang pohon tersebut. Orang itu kata termotor, nggak bisa, itu kan gayanya masa di casket katanya. Ya betul, dia udah jelasin ini gerak batak. Bicara finishingnya ini nanti mau dia ketiup angin, mau dia rubuh, mau dia jungkir balik, itu urusan belakang. Karena apa? Dasar. Jadi kalau kita mau bicara filosofi dasar berbonsai, ya Jepang salah satu yang terbaik karena memang urutan kedua setelah Cina ya. Karena lahirnya di Cina, berkembang di Jepang masuk. Berasal dari budaya itu tadi saya udah jelasin awal. Kepercayaan keagamaan Buddha dari kebiasaan minum teh, menikmati alam, mulailah memindahkan fenomena alam yang mereka lihat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, Pak Ujang stop dulu biar yang lain aja tuh ngawatan. Oh, kemarin kan udah lulus, belum? Ya udahlah, saya yang udah lulus dapat gunting berarti ya. Kalau nggak dapat gunting nggak lulus berarti ya. Sombong Oh iya, kemarin nyewa dia sama saya. Orang asli hari kedua disuruh demo lagi hari ketiga. Nyewa katanya, nyewa 10% bawa Pak Ujang. Oke sini, Ma ambil lah. Bu ambil Bu. Ada di belakang, Papa yang ambil tahu. Maaf, Bo, maaf. Nggak bakal. Bukan Bu, itu rezeki saya ngewarisin alat saya ke kamu Bu. Kan Pak Ujang nggak ngewarisin dari dulu apa? Oh, ngapain? Oke ya, jadi memang ketika kemarin juga kebetulan ada Pak Rudi Julianto juga kemarin. Ketika kita berdiskusi, memang pemahaman dasar kita harus belajar betul sama mereka. Karena mulai dari apa ya secara anatomi garis awal itu mereka sangat paham. Cuma untuk perkembangan tidak bisa disamakan. Kita di sini lebih sulit dari mereka. Ini lagi edukasi abangku. Lalu kemarin ketika juga Masa harus sepil tato. Kita tidak Nanti di rumahku sepil. Apakah boleh mengambilkan presentasi dari alat mereka? Boleh. Boleh alat apapun yang kalian mau buat di dalam sebuah karya berkesenian boleh selama mampu dipertanggungjawabkan. Kemarin kalau dilihat di hari ketiga dia ada, nah kayak begini ya, twin. Akhirnya dia angkat sebelah dikeringin, di sana pertumbuhannya tidak begitu maksimal dia tampilkan. Nah itu jadi windswept. Kenapa ini kering? Dia bilang, ada yang nanya. Dia bilang ini kering karena kan dia kena angin duluan. Jadi tidak akan tumbuh subur. Nah yang di batang satunya yang terhalang oleh batang pertama yang sudah kering, di situ tidak kena angin secara penuh, akhirnya tetap bisa bertumbuh. Nah dengan ada apa? Ada syarinya dan ada jin. Nah ada yang tahu nggak syari sama jin bedanya di mana? Yo, syari sama jin bedanya di mana? Kalau syari tertutup, Kalau kalau syari jin tertutup. terbuka, Kalau galak. jin terbuka. Oh benar, iya ya. Kalau jin mah ketinggali, syari mah ketinggali sok. Jenis Iya. cemara apakah jenis Ini cemara guntingnya apa sinensis? tangannya nih Pak Ujang? Nih guntingnya. Sama bikin. Iya. Murah betulnya deh. Emang gunting murah dia bilang kok murah. Ya balik lagi kata Jepang itu beda. Kemarin masih jempol kaki kepotong sama dia. Pakai catok nggak kena. Cakopnya ribet dipakai, pakai gunting murah sama dia. 75 tahun udah itu udah kena jantung ya, dia punya penyempitan pada jantung. Kemarin kita kaget, dia kok minum obat banyak banget. Ternyata udah 5-6 tahun sebelumnya kena serangan jantung. Makanya kemarin juga di villa, di lokasi acara itu alat pacu jantung udah standby. Tapi ngelihat dengan semangatnya itu, dia bilang akhirnya dia, saya masih punya pohon bibit tadi. Nah itu yang membuat saya selalu punya penyemangat hidup. Oh saya mau lihat pohon ini jadi, saya mau lihat pohon ini jadi. Nah itu yang membuat dia akhirnya lupa sama penyakit. Tuh. Hah? Yang sama ya? Kemarin udah kena dia 5 tahun Pak. Karena orang minum obat banyak banget. Nah kalau Kimura kan paru-parunya udah sebelah. Oh masih 85-nya Kimura-nya. Jadi 2 orang living legend masih ada ya, yang satu paru-parunya udah tinggal sebelah. Atau Kimura, ya masih aja megang chainsaw juga ya. Nah, kemarin punya
Kobayashi juga masalahnya udah pernah. Giliran Nanti kita sama, Bapak. pegang chainsaw ngeliatin duluan. Alhamdulillah masih semangat. Ini semangatnya sama Sinensis apa mau paprika? Pak Ujang? Paprika apa Sinensis? Oh, semangatnya dari sini katanya ya. Jadi mau paprika, mau Sinensis, yang penting ada ini. Ya, udah hidup terus gitu. Ya. Ada Udah, Pak Ujang masih nggak Ujang?